Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Til kumandil Gendewati, cucunya Eyang. Pada malam hari ini Eyang menjelaskan pada Til kumandil Gendewati, cucunya Eyang. Bulan Desember pertengahan sudah lewat. Eyang bertemu dengan Pedit Nogogini di antara bukit dan gunung, bermain serta menjegal Eyang. Bermain sepak bola. Nah, cucunya Eyang selalu menjelaskan tentang apa itu nur cahyo, yaitu cahaya, dan apa itu raga, yaitu badaniah. Nah, cucunya Eyang semuanya Til kumandil Gendewati dan Sil Pringsil ketika badan atau raga yang bikin orang tua bergabung dengan cahaya sinar, lalu timbullah jiwa. Tikus timbullah jiwa. Nah, apa itu jiwa? Jiwa adalah sesuatu milikmu sendiri. Di dalam jiwa ada energi gelap. Energi gelap dari dimensi 2. Nah, yang selalu katakan bahwa kita ada di dimensi keempat. Dimensi keempat itu adalah dimensi metrik, kubus. Tapi kubusnya tidak kotak beneran, tetapi segi 5 melingkar. Nah, ketika kita di dimensi 4, kita dianggap sempurna karena mempunyai jiwa, roh, dan raga itu sendiri. Ya, Til kumandil Gendewati. Bencana adalah dari dimensi kedua, energi gelap. Tetapi energi gelap itu selalu kita butuhkan. Dan energi gelap itulah bagian dari diri kita. Bagian dari dirimu adalah energi gelap. Nah, bagian dari dirimu adalah energi gelap. Mengandung 4 nafsu. Ya, makanya dikatakan sempurna. Mengandung 4 nafsu. Nah, yang contohkan sekarang, ketika kita hidup dalam dimensi keempat atau metrik, bentuknya seperti ini. Ya, ketika engkau berhadapan dengan sesuatu yang kubus atau kotak, maka engkau tidak akan bisa melihat dimensi 5. Dimensi 5 ada di mana? Dimensi 5 ada di seputaran pinggir-pinggir ini. Dan di manakah dimensi ke-6? Ada di sebaliknya. Dimensi kelima, kedewataan. Dewata. Yang artinya Til kumandil Gendewati dan Sil Pringsil bahwa
jiwa, cakra, semuanya itu perlu menjadi satu. Di video Eyang sudah yang jelaskan apa itu cakra. Sebenarnya bukan hal yang begitu sakral sekali, bukan yang begitu wow, tetapi itu hanyalah sebuah sifat ketakutan, keserakahan, kebohongan, rasa malu, halusinasi dan sebagainya yang perlu engkau hilangkan, karena itu menghambat cakramu, sangat menghambat cakramu. Nah, engkau tidak menyadari Delku Mandel Gentewati, cucunya Eyang, bahwa bencana apapun itu adalah sifat dari sisi jiwa yang gelap. Jiwa yang gelap kehilangan sinarnya. Nah, apa warna sinar dari jiwa itu? Warnanya biru. Makanya ketika orang mampu masuk dalam dimensi kelima, yang artinya biru moyo. Apa itu biru moyo? Ya, jiwa kita. Ilmuwan Rusia mengatakan, siapa ya lupa, yang namanya Konokov atau siapa, Konokov pernah memotret warna jiwa, pernah memotret ketika orang tiada jiwa itu ternyata ada bentuknya dan berwarna. Ketika kita menghadap ini, yang menghadap yang nggak bisa melihat sisi belakang dan sisi miring pinggiran. Pinggiran itu adalah dimensi kelima, yang artinya pinggiran ini adalah pengetahuan dan perasaan atau jiwa itu sendiri. Dimensi 4 adalah kesempurnaan, yaitu adalah 4 nafsu. 4 nafsu itu kekuasaan, birahi, keserakahan, ya, keinginan, keserakahan, dan yang satu lagi adalah kebaikan. Nah, makanya di dimensi 4 punya nafsu 4, dikatakanlah kita sempurna. Berbeda dengan ayam. Ayam tidak mempunyai keserakahan. Ya. Dia makan secukupnya, sudah kenyang dia tidur. Ya. Tapi dia punya birahi, dan dia juga punya kekuasaan, cara menguasai. Makanya hewan atau ayam tidaklah sempurna. Tumbuhan atau pohon, dia punya sifat nafsu menguasai. Akarnya itu kemana-mana. Dan dia juga punya perasaan, keinginan, serta punya birahi. Buktinya punya birahi, dia melakukan yang namanya kawin antara benang sari dan putik dan sebagainya, tumbuhan. Itu pelajaran yang lama sekali, yang lupa. Tetapi tanaman tidak mempunyai kemarahan. Ketika engkau menebangnya, maka dia akan diam saja. Berbeda dengan kita mempunyai 4 nafsu yang sempurna. Nah, Eyang, ini engkau bertanya,
pernah bertanya kepada Eyang, bisa nggak kita ke dimensi 5, dimensi kedewatan? Ya bisa, jelas bisa. Karena dimensi 5 hanyalah tentang ilmu pengetahuan dan perasaan itu sendiri. Ketika ilmu pengetahuan, informasi, data, perasaan, engkau waspada sekali dengan perasaan, waspada dengan yang namanya informasi, waspada, selalu waspada, hati-hati, adu domba, waspada dengan pedit nogogini yang masuk ke dalam jiwa gelapmu dan engkau kehilangan sinar dari jiwa itu. Waspada. Yang bertemu dengan pedit nogogini. Ya, 4 nafsu sehingga sempurna. Tetapi kedewaan adalah seorang Brahmana. Ketika engkau di dimensi 5 informasi, maka engkau meninggalkan semua 4 nafsu itu. Ketika engkau meninggalkannya, melupakannya, maka engkau tidak sempurna. Bingung bukan? Adakah orang yang bisa mencapai ke dimensi 5 yang bisa? Banyak. Tapi dia tidak meninggalkan 4 nafsunya. Apa sih yang diminta sama Sang Maha sebenarnya? Hanya kewaspadaan akan 4 nafsumu dan galilah informasi di dimensi 5 serta data serta pengetahuan dan perasaan itu sendiri, maka lengkaplah engkau akan menjadi seorang petapa Brahmana yang sukses. Lalu bagaimana dimensi ke-6 yang wow? Eyang pernah menjelaskan di video Eyang bahwa dimensi ke-6 adalah kemalaikatan. Ketika engkau di dimensi 5 mendapatkan informasi sesuatu yang baik, maka muatminah atau nafsu muatminahmu yang keluar dan engkau mampu memberitakan kebaikan. Ketika kebaikan itu mampu engkau beritakan, jelas-jelas sekali engkau menjadi seorang malaikat. Karena tugas malaikat adalah memberitakan kebaikan. Karena engkau sendiri dari dimensi 6 dan terjebak di dalam sebuah metrik di dimensi 4. Lalu bagaimana yang ketika jiwa itu redup? Engkau tidak akan menyadarinya jika jiwa itu bisa redup tanpa cahaya yang berwarna biru atau yang kita sebut biru moyo. Bagaimana? Lihatlah matanya Eyang. Mata adalah jendela hati katanya. Dan muatminah ada di hati, di dada, jendela hati. Maka yang bisa engkau lakukan adalah memandang saat sinar matahari muncul dan memandang saat sinar matahari redup. Maka melalui mata jendela hati masuklah sinarnya dan menerangi jiwamu. Makanya ketika engkau memandang sunrise, you will be happy. And when you seeing sunset, you are more than happy. Am I right or am I wrong? Easy and simple. Don't get confusing. Ya. Dari semua unsur energi itu sendiri. Nah, itulah caranya membangkitkan jiwamu.
Sunrise very important. Sunset more than important. Bukan impotent, tapi important. Okay, my child. Now it is time. Everything will shake, big shake. Beware to everything. Cause suddenly things gonna happen without you recognize it. Ya, tanpa engkau mengenalinya, things will be happen. Lalu apa buat Januari? Ya nanti saja. Yang penting belajarlah samadhi. Samadhi bisa membangkitkan jiwamu. Dan jiwamu itu bisa redup sinarnya. Dikarenakan trauma psikologi, trauma kejiwaan, entah itu dibully, entah itu direndahkan, entah itu dicaci maki seperti sang kinase, tidak dianggap seperti sang kinase, seperti sang ksatrio Piningit itu sendiri, dicaci maki, direndahkan, tidak dianggap. Tetapi karena beliau mengerti energi, makanya beliau tidak trauma dan jiwanya tambah berapi-api, sehingga bangkitlah jiwanya melalui dimensi kelima dan keenamnya, serta bertemu dengan Sang Maha di dimensi ketujuh. Ya. Ingat kata-kata jin bolo perewangan berbaris, yang artinya semuanya itu adalah bencana. Karena simbol dari jin, setan, apapun itu adalah energi gelap. Jin, setan, apapun itu adalah energi gelap. Energi gelap yang diterima oleh alam semesta dan mengguncangkan alam semesta. Cukup jelas dari Kumandel Gentewawati. Dan dari manakah energi gelap itu? Dari dirimu sendiri. Dari dirimu sendiri energi gelap itu ada. Karena sebenarnya memang kita membutuhkan energi gelap. Makanya banyak orang bercerita, berkata-kata, katanya bahwa energi gelap kalau tidak ada, maka kita tidak hidup. Tetapi energi gelap yang terlalu banyak akan mengguncang alam semesta. Begitulah Del Kumandel Gentewawati tentang apa arti jiwa, yang artinya milikmu sendiri, asli milikmu sendiri. Dan jiwa itu akan pergi karena jiwa yang mengontrol semuanya. Kau pasti tidak percaya bahwa jiwa itu mampu mengontrol. Ya, jiwa itu mengontrol anatomi tubuhmu. Jiwa itu mengontrol anatomi tubuhmu. Ketika engkau ketakutan, maka ginjalmu, jantungmu, dan semuanya. Ingatlah bahwa jiwa itu adalah milikmu asli. Dari perpaduan raga yang dibikin orang tua dan roh dari Sang Maha, engkau memiliki jiwa. Jiwa mempunyai 4 nafsu. Dan bagaimana sinar itu bisa keluar dari jiwamu adalah melalui jendela hati, yaitu mata. Kiranya begitu Del Kumandel Gentewawati, cucunya Eyang pamit dulu mau ke Lebak Cawene. Menengok Lebak Cawene, apakah masih lebak atau masih cawe? Cawe nih.
yang artinya cawe neng kene. Ya, sang kesatrio, sang ratu adil, sang kinasih, jangan terlalu engkau khawatirkan Tilku Mantil, karena beliau adalah ikonmu, your hero. Yang yakin he will come, dia akan datang bersama panji-panji bendera yang luar biasa. Waspada cucunya Eyang akan jiwa. Informasi dan data jangan sampai meredupkan, energi gelap jangan sampai menguasai, dan hilanglah terang dari jiwa itu sendiri yang berwarna biru. Biru moyo, rahayu, rahayu dari timur bengawan. Ya, begitulah wejangan yang kali ini untuk cucunya Eyang. Yang lainnya nggak perlu menyimak karena nggak ada gunanya buat yang lainnya, hanya cucunya Eyang. Rahayu, rahayu.